بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al musannif al imam al habib Muhammad bin Salim bin Hafiz fi kitabihi At-Tazkiratul Hadramiyah ila anggala, berkata Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz di dalam kitabnya Tazkirah Hadramiyah fikih tasawuf wanita, sampai daripada perkataannya wa fi sahihil Bukhari aidan an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, halaman 17. Qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha au fitrin ilal musalla suman sarafa fa wa'adhan nasa wa amarahum bis sadaqah faqala ayyuhan nas tasaddaqu famarra 'ala nisa faqala ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Faqulna wa bima dzalika ya Rasulullah? Qala tuksirna al-la'na wa takfurna al-ashir ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhhab lil lubbi rajulil hazim aksar min ihdakunna ya ma'syaran nisa suman sarafa. Falamma shara ila manzilihi ja'at Zainabu imra'atu ibni Mas'ud tasta'dinu alaihi. Faqila ya Rasulullah hadhihi Zainab. Qala ayuzaya ibni. Faqila imra'atun ibnu Mas'ud. Qala na'am i'danu laha. Fa'adhina laha. Faqalat ya Nabiyallah innaka amarta bis sadaqah wa kana indi huliyun li fa'aratu an atasaddaqa bihi faz'ama ibnu Mas'ud annahu waladuhu ahaqqu min tasaddaqtu bihi alaihim. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam sadaqa ibnu Mas'ud zaujuki wa waladuki ahaqqu min tasaddaqti bihi alaihim. Disebutkan dalam Sahihul Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah beliau keluar menuju tempat salat untuk melaksanakan salat Idul Adha atau Idul Fitri, salat Id ya lah. Setelah selesai beliau memberi nasihat kepada manusia dan memerintahkan mereka untuk menunaikan zakat. Jar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan ingat berzakat. Seraya bersabda, wahai manusia, bersedekahlah kalian. Nah, sedekah ini pian bagus. Sedekah nih banyak manfaatnya sedekah. Bahkan itu disebutkan bahwasanya tatkala orang-orang di dalam kubur nih, itu seandainya kita mendengar suara orang-orang yang di dalam kubur yang mereka sesali adalah yang mereka sesali di dunia adalah masalah sedekah. Nah, masalah sedekah. Makanya jangan sampai kita itu tidak ada sedekah yang kita keluarkan sehari-hari itu. Apalagi ya kalau biasanya bilangnya ada orang yang meminta-minta, ya kah? Apalagi kita tahu ini orang nih memang perlu. Ya, terkadang kita nih jangan sampai meminta-minta, ya Allah. Itu disebutkan ujar Nabi Muhammad SAW, orang yang permintaan kainannya di akhirat itu daging yang ada di muhanya ini balilihan. Kenapa? Saking supannya kainan lawan Allah Ta'ala. Nah jadi kita dilarang meminta-minta lah. Dilarang kita meminta-minta. Malah kita ini dianjurkan untuk babari.
Nah, itu disebutkan luqmah fi batnil ja'i' afdal min imarah sab'ina jami'. Satu suap yang kita berikan kepada perut orang yang lapar itu lebih afdal daripada membangun 70 masjid jami'. Mun kita ya kalau disuruh mula masjid sebutin gini ngalih. Tapi mun nyiapin basadakah lawan orang yang sedang kelaparan. Kalau pin bari inya satu suapan yang inya makan itu lebih afdal daripada basadakah atau lebih afdal daripada membuat 70 masjid jami'. Nah. Lawan pulanglah. Nya ketika kita mengeluarkan sedekah itu kita melepas 70 ikatan syaitan. Ya syaitan ini kadang hendak kita bersedekah. Jar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man tasaddaqa faqad fakkalahya sab'ina syayatin." Barang siapa yang bersedekah, maka sungguh dia melepas 70 ikatan syaitan. Ya syaitan itu kadang hendak mun kita nih bersedekah, tatkala kita keluarkan sedekah, 70 ikatan syaitan itu terlepas. Nah, sedekah. Nah, ini dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita tatkala bersedekah itu pian seolah-olah harta yang kita infakkan, yang kita sedekahkan itu ada 3 omongan yang diucapkan. Kita nih ya kalau memberi orang bersedekah tuh ada masih duit ya kalau entah itu barang, entah itu apa misalnya, pokoknya bersedekah. Tatkala kita mengeluarkan harta kita untuk bersedekah, seolah-olah harta itu mengucapkan 3 kalimat, 3 kata-kata. Yang pertama, ujar sedekah itu qad kuntu qalilah fasirtu katsirah. Dulunya jar harta yang kita infakkan nih, dulunya aku sedikit membuat kecerengan 100 rupiah. Qad kuntu qalilah, dulunya aku sedikit fasirtu katsirah, setelah kita infakkan menjadi banyak. Nya sedikit menurut kita lah, menurut Allah tuh lain. Menurut kita sedikit 1.000 rupiah, tapi menurut Allah 1.000 rupiah itu banyak. Apalagi pada 1.000. Makanya sedekah itu tatkala kita infakkan, tatkala kita keluarkan, seolah-olah dia mengatakan 3 kalimat. Yang pertama, qad kuntu qalilah fasirtu katsirah. Dulunya aku sedikit, saat ini aku menjadi banyak. Yang kedua, qad kuntu faniyah fasirtu baqiyah. Dulunya aku habis kada kakaruan. Bisi duit 1.000 rupiah, nukar pentol secucuk, selesai jadi tahi. Ya kalau diandak atau disedekahkan duit yang 1.000 rupiah itu, qad kuntu faniyah fasirtu baqiyah, yang asalnya habis kada kakaruan, setelah kita infakkan 1.000 rupiah maka menjadi kekal abadi. Kita ambil karena di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, qad kunta tahfaduni fasirtu ahfazuka. Dulunya ikam yang menjaga aku, ujar harta nih. Ya kalau kita lawan duit, lawan harta itu kan pasti kita jaga, kita rawat. Kada mungkin pian bisian harta pian timbai ke tengah jalan, ada mungkin. Bisi emas misalnya di tangan 0,5 kilo. Kada mungkin ya kalau 0,5 kilo emas ibaratnya kita biarkan, ibaratnya berserakan di tengah jalan, kada mungkin, pasti kita jaga. Nah, ujar sedekah yang kita sedekahkan, yang kita keluarkan, qad kunta tahfaduni fasirtu ahfazuk. Dulunya ikam yang menjaga aku, setelah ikam keluarkan aku, sedekahkan aku, maka aku yang menjaga engkau. Nah, jadi 3 kalimat menyatakan tatkala pian bersedekah, tatkala pian mengeluarkan harta pian di jalan Allah Subhanahu wa taala, harta yang kita keluarkan tuh 3 kalimat yang diucapkan. Dulu aku sedikit, yang pertama ya kalau dulu aku sedikit, sekarang menjadi banyak. Dulu aku habis kada kakuruan, sekarang menjadi kekal abadi. Kemudian yang ketiga, dulu ikam yang menjaga aku, setelah engkau keluarkan aku, sedekahkan aku, maka aku yang menjaga ikam. Ini memang ya kalau orang itu bersedekah, bala tu kada wani.
bala to kada wani baparak kada mun orang yang katuju bersedekah. Makanya pian bilanya lawan pulang bila mungkin itu guru ajar mahadang bala turun aja kami bersedekah. Orang bila bersedekah itu jangan mahadang bala. Bilanya garing hanya bersedekah. Sehat kada bersedekah. Dau mardakum bisadaqah. Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan memperbanyak sedekah. Jadi mun kita bersedekah itu waktu sehat. Lawan pulanglah sedekah itu kada mula miskin. Malah bersedekah itu sugih. Berarti orang bilangnya orang kata coba sedekah, orang kada memadakan miskin kada. Orang berduit tuh. Bukan maksudnya orang yang bersedekah itu harus orang berduit kada. Ada pian di Hadramaut namanya Habib Abu Bakar. Berada di kota Aden. Sini orangnya berduit benar. Berduit. Bilanya ada orang beelang ke rumah sidin kambing sambil kan. Setiap kali tak mun kita ya kalau bakorban yang ngalih bana menukar kambing. Ini bilanya ada datang orang nyembelih kambing. Walaupun seikung nyembelih kambing sidin. Kada nukar pakiluan kada menyembelih langsung. Saking sugihnya nih kalau orang berduit. Habib Abu Bakar. Jadi tamu yang datang lawan sidin nih penasaran hebatnya Habib Abu Bakar nih bersedekahnya nih kambing berapa sekong 4 jutaan 3,5-an sekong orang datang kambingnya aja 4.500.000 modalnya menjamu orang. Ayo pian 10 kali datang 10 kali kambing 20 kali datang 20 kambing pokoknya setiap kali datang orang sebelahan sedikit kambing. Lalu si tamu ini penasaran ujar si tamu ini wahai Habib pian ini pamurahnya pian ini menjamu ulun seikung ini aja seikung kambing. Ujar Habib Abu Bakar ada yang lebih pamurah lagi pada aku. Takajut rasa kada dapang bipai ada aja sidin orangnya di kota Tarim. Kita ini kan di Aden, ada di kota Tarim. Lebih pamurah daripada aku. Lalu si tamu ini tulake ke Tarim. Dikira tuh deh. Nih Habib Abu Bakar nenek aja ibaratnya sekali beelang kambing seikungan. Amun beelang wadah yang sanak sidin sako ontak kada kambing lagi. Di dalam hati si tamu nih datang ke Tarim ya kalau mengatok rumah. Dibuka ya oleh ding sanak Habib Abu Bakar. Bapak ikam disediakan aja ding sanak Habib Abu Bakar. Kalau ini disuruh ding sanak pian Abu Bakar yang ada di kota Aden maelangi pian. Lalu disuruhkan sidin masuk. Kemudian seperti biasa bilanya ada tamu langsung disurungi jejamuan ya kan. Dikira si tamu tadi nih. Ini Habib Abu Bakar aja yang pamurah ini aja sudah kambing menyuruhnya aku. Ding sanak sidin ini kan lebih hebat daripada Habib Bakar. Pasti lebih pada kambing. Bisa 2 ekong kambing sekali sambil kan. Atau unta. Sakaling apa yang keluar? Yang keluar roti khif. Roti khif itu anggaplah gaben bahasa kita di sini. Makanan khas Hadramaut. Lalu bingung aja nih tamu nenek. Makajar Habib Abu Bakar ngene sugih benar orangnya, lebih sugih dan lebih pemurah daripada Habib Abu Bakar. Kenapa? Bilanya aku masuk ke tatkala aku masuk ke rumah jamuannya cuma bahasa itu roti unyil aja. Lalu kada tahan juga nih kalau penasaran lalu tak ucap wahai Habib ini bujurlah Habib Abu Bakar di sanaknya Habib Abu Bakar. Ya bujur Abu Bakar tuh di sanak aku. Kenapa? Lalu ujar si tamu tadi ulun ke sini nih disuruh Habib Abu Bakar melangi pian. Ujar pian ini lebih pemurah daripada Habib Abu Bakar. Kemarin aku beelang ke rumah Habib Abu Bakar sarongan nih sekung kambing disembelihkan. Piannya harusnya lebih pada itu lagi. Lalu ujar ding sedak Habib Abu Bakar tadi bujur Abu Bakarnya menjamu orang seekung kambing nih, seekung orang seekung kambing dijamunya. Hartanya masih banyak lagi yang tersisa. Kalau aku menjamu ukam hari ini, pujulungi gaben. Tuh gaben tuh harta aku satu-satunya. Aku bagi sagan ikam dan separuh sagan anakku.
Sekan keluargaku. Artinya saat ini aku mengorbankan separuh daripada hartaku. Nah, jadilah sedekah itu banyak, bukan dinilai daripada nominalnya banyak atau sedikitnya. Yang penting mau bersedekah. Nah, innal bala la yatakhattas sadaqah. Bala itu kada bakal melangkahi berani kepada orang yang bersedekah. Itu disebutkanlah madha'a malun fi barrin aw bahrin illa min adami zakah. Harta itu hilang, habis kada kakeruan, jadi penyakit, itu dengan sebab kurang bersedekah. Kalau penghartaan habis kada kakeruan, entah hilang, entah jadi penyakit, ya itu penyakit gara-garanya adalah kurang sedekah. Kurang sedekah. Sedekah. Nah, jadi di sini dianjurkan untuk bersedekah. Dianjurkan untuk bersedekah. Ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, bersedekahlah kalian. Sedekah. Ya, sedekah ini pian harta yang dipilih oleh Allah. La yakhrujul mal illa min haitsu dakhal. Ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harta itu bagaimana digunakan, bagaimana kita dapatkan. Misal harta itu kita dapatkan dari jalan yang baik, tak pakainya sagan jalan yang baik juga. Tapi kalau harta itu kita dapatkan dari jalan yang kada baik, digunakannya pun dengan cara yang kada baik juga. Nah, jadi harta yang kita keluarkan itu bagaimana masuknya? Masuknya baik, dari jalan yang halal, yang baik aja toh. Maka dipergunakannya pun dengan jalan yang halal, yang baik juga. Tapi kalau harta tersebut didapat dari sesuatu yang haram, nah itu menggawi yang halal yang baik-baik itu berat jadinya. Nah, jadi dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersedekah. Jadi jar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, bersedekahlah kalian. Kemudian beliau mendatangi jamaah wanita, lalu bersabda, wahai kaum wanita, bersedekahlah. Sungguh aku melihat kalian adalah yang paling banyak akan menjadi penghuni neraka. Jar Nabi Muhammad nih memanjiri lan bebuan benian banyak bersedekah. Karena kebanyakan penghuni neraka itu dari kaum bebinian, kebanyakan. Ya kah? Kenapa jadi Nabi Muhammad mengkhususkan bebinian ini amal ibadah yang dilakukan oleh bebinian sedekah? Karena kebanyakan ya Allah yang biasanya yang bakhil itu kebanyakan, maka disebadataan ya Allah bebinian. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menganjurkan, ya ma'syaral nisa, wahai bubuhan bebinian, tuksiran banyaki bersedekah di sini. Ya ma'syaral nisa tasaddaqna, banyaki bersedekah. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahli nar, maka ketahuilah yang paling banyak yang aku lihat di dalam neraka adalah bubuhan babinian. Nah, makanya sedekah itu supaya mencegah kita supaya kada masuk neraka, mencegah kita daripada siksa kubur, mencegah kita daripada pertanyaan mungkar nangkir, mencegah kita daripada hisab, mencegah kita daripada kejahatan-kejahatan dunia maupun akhirat. Itu sedekah mencegah kita daripada bala musibah. Innal balaa la yatakhatta bisadaqah. Bala itu tidak bakal berani mendekati orang yang ketujuh bersedekah. Apalagi sedekah sir ya kalau. Sedekah sir itu bergerang, sedekah secara sembunyi-sembunyi. Artinya sedekah sir itu tangan kanan membuat, tangan kanan menjulung, tangan kiri kada tahu. Calok kantong, ibarat jar guru kita nih, calok kantong, ambil duitnya, julung kan orang kada melihat berapa jumlahnya. Belum kayak itu jual guru jar ajan jar. Sekalinya diistilihnya, dibuatnya di baju 1.500-an. Ikhlas benar ulun sedekah sir jar. Tungguannya kada sir lagi. Ngaran sir tuh kada tahu. Calok kantong ya kalau seapa ada di kantong julungnya kada tahu.
Nah itu luar biasa lagi pahalanya. Ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah secara sembunyi-sembunyi dapat menghilangkan kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedekah itu ada urutannya ya. Kalau sedekah itu ada urutannya. Yang paling afdal nih sedekah. Yang pertama ya, kalau sedekah itu yang paling afdal kepada orang-orang yang soleh, itu afdal. Yang kedua urutannya sedekah kepada keluarga yang miskin. Kemudian yang ketiga, sedekah yang afdal adalah fakir miskin. Nah, itu urutannya tuh. Yang pertama sedekah kepada orang soleh. Yang kedua sedekah kepada keluarga yang miskin. Keluarga yang miskin. Yang ketiga bersedekah kepada orang-orang fakir, orang lain. Nah, itu urutan-urutan sedekah ya Allah. Intinya sedekah itu bagus. Sedekah itu bagus. Jangan sampai kita meninggalkan bersedekah. As-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Orang yang katujuh bersedekah, orang yang pemurah itu lawan Allah taala parak, lawan manusia parak, lawan surga parak, lawan neraka jauh. Wal bakhilu, orang yang kata katujuh bersedekah, lawan Allah taala jauh, lawan orang jauh, lawan surga jauh, lawan neraka parak. Pepalingannya. Pepalingannya nih. Nah, di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menganjurkan kepada kita bersedekahlah kalian. Kemudian beliau mendatangi jamaah wanita lalu bersabda, wahai kaum wanita, bersedekahlah. Sungguh aku melihat kalian adalah yang paling banyak akan menjadi penghuni neraka. Jadi kebanyakan penghuni neraka dari kalangan bebinian. Makanya Nabi Muhammad SAW supaya meminimalisir, supaya kada banyak penghuni-penghuni neraka. Lalu Nabi Muhammad SAW mewasiatkan kepada perempuan-perempuan, ya ma'syaran nisa tasaddaqna, wahai para perempuan, hendaklah kalian bersedekah. Mereka bertanya, mengapa begitu wahai Rasulullah? Nabi Muhammad mengatakan, tidaklah aku melihat orang yang lebih kurang akal dan agamanya melebihi seorang dari kalian, wahai para wanita. Nah, ya karena disebutkan perempuan itu adalah naqisatul akal. Artinya itu nuksirnal la'an wa takfurnal asyir. Ya, kada pandai bersyukur. Lalu Nabi Muhammad SAW itu beliau memerintahkan untuk para perempuan untuk senantiasa bersedekah. Mereka bertanya, mengapa begitu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, kalian banyak melaknat dan mengingkari pemberi suami. Lawan pulang jar Nabi Muhammad SAW selain menganjurkan untuk bersedekah, ya kah? Karena Nabi Muhammad mengatakan di dalam neraka itu paling banyak perempuan, banyak bersedekah. Kenapa pulang wahai Rasulullah? Pulang jadi sahabat nih. Kenapa jadi banyak di dalam neraka? Tuksiran nalaan, karena buan babi ini itu banyak penyambatan. Nah, ini menyebabkan orang masuk ke dalam neraka, penyambatan. Bujur. Nah, ini ada dua yang apabila kita jaga, dua perkara nih apabila kita jaga, maka
dijamin oleh Nabi Muhammad SAW masuk surga. Yang pertama menjaga lidah atau mulut, yang kedua menjaga kemaluan. Dua lubang ini kita jaga, maka dijamin oleh Nabi Muhammad SAW masuk surga. Ujar Nabi Muhammad, barang siapa man hafidha, barang siapa yang menjaga dua lubang, lubang kemaluan dan lubang mulut, atmantu lahu bil jannah, aku jamin ini masuk ke dalam surga. Nah, aku jamin ini masuk ke dalam surga. Nah, makanya perempuan itu jadi masuk ke dalam neraka, kebanyakan masuk ke dalam neraka apa? Tuktsiruna la'an, ketujuh menyembati orang. Nah, jadi jangan sampai kita ketujuh menyembati orang. Ya kan? Mau menyembati orang, nah, ini tanda orang-orang yang menghuni neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, ya Allah, tadi kan kurang bersedekah Jusidin. Jadi banyak babinian di dalam neraka nih. Yang pertama kurang bersedekah. Padahal sedekah itu menyebabkan kita terhindar daripada siksa neraka. Yang kedua, tuksiruna la'an, banyak menyembati orang. Yang ketiga, wa takfurnal ashir, babinian masuk dalam neraka gara-gara kada bersyukur lawan laki. Kada bersyukur lawan laki. Artinya inya bila dibari laki sedikit menggurunum, bila kada dibari menyenyarik. Nah, ini kada bersyukur, jaka tahu jaku kada kawin lawan ikam ya. Lawan ikam ni kawin miskin terus hidup seumuran. Nah, ini karena kada bersyukur lawan laki. Ini gara-gara babinian tuh banyak masuk ke dalam neraka tuh gara-gara itu tak. Takfurnal ashir, kada bersyukur lawan apa yang dilakukan dan apa yang diberi oleh laki. Nah, kada boleh. Takfurnal ashir tuh, atau membandingkan laki seorang dengan laki-laki yang lain, kada boleh. Ma ra'aitu min naqisatil aqlin wa dinin adhaba lilubir rajul al-hazim. Tidaklah aku melihat orang yang lebih kurang akal dan agamanya melebihi seorang dari kalian. Nah, jadi memang babinian ini ya Allah, naqasatul akal, akalnya itu memang kurang. Makanya dinasihati oleh Nabi Muhammad SAW, naqasatul akal. Wadinin, agamanya apa namanya, kurang memahami ilmu agama. Karena kan di zaman Nabi Muhammad tuh kan yang rancak berkumpul lawan Nabi Muhammad tuh kan bobuhan lalakian, kada bobuhan babinian, kada ya Allah. Bobuhan babinian ya kada banyak tuh berkumpul lawan Nabi Muhammad. Tapi kalau bobuhan lalakian, oh setiap saat berkumpul lawan Nabi Muhammad. Nah, ini maksudnya naqasatul akal. Kurang masalah agama. Lalu Nabi Muhammad SAW beliau memberikan nasihat, ya ma'syaran nisa, kemudian ujar Nabi Muhammad, wahai para wanita, suman sorofa, kemudian beliau mengakhiri khutbahnya lalu pergi. Nabi Muhammad nih khutbah panjang lebar ya kan, kemudian pergi ya lagi sidin. Falamma sura ila manzili ja'at Zainab imra'atu ibn Mas'ud. Tatkala Nabi Muhammad SAW sampai di tempat tinggalnya di rumah, datanglah Zainab istri ibn Mas'ud. Tasta'dzin alaih, dan beliau meminta izin bertemu Rasulullah SAW. Lalu dikatakan kepada beliau, wahai Rasulullah, ini adalah Zainab. Beliau bertanya, Zainab siapa? Dikatakan Zainab istri Ibnu Mas'ud. Beliau SAW bersabda lagi, baiklah izinkanlah ia. Setelah diizinkan, izinkanlah ia. Setelah diizinkan, ia berkata, wahai Nabiullah, sesungguhnya engkau telah menyuruh bersedekah. Aku memiliki perhiasan dan aku ingin menyedekahkannya, tetapi Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa ia dan anaknya lebih berhak untuk menerima sedekah dariku.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ibnu Mas'ud, benar, suamimu dan anak-anakmu lebih berhak kamu berikan sedekah daripada mereka. Nah, artinya di sini bersedekah itu ya harus diprioritaskan keluarga, ya kah? Keluarga, jangan sampai keluarga kelaparan, seorang di luar menghambur duit. Nah, lawan orang baik benar, lawan orang baik mana nih? Lawan keluarga seorang kada baik. Nah, padahal keluarga seorang yang paling miskin ibaratnya. Nah, jar Nabi Muhammad, ya memang ya kalau ya kada masalah juga, cuma lebih bagusnya disini keluarga itu lebih berhak. Bahkan itu disebutkan ya Allah, sedekah yang paling afdal, harta yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala yang paling afdal itu adalah harta yang kita infakkan kepada keluarga kita. Warawa Al-Bukhari aidan ba'da tarjamah biqaulihi babu idatil imam an-nisa bisanadihi an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala asyhadu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu kharaja wa ma'ahu Bilal fa dhanna annahu lam yasma' an-nisa fa wa'adhahunna wa amarahunna bisadaqah faja'alatil mar'atu talqil qurta wal khatim wa Bilalun ya'khudhu fi tarafi thawabi. Beliau juga meriwayatkan pada bab imam memberi nasihat kepada kaum wanita dengan sanadnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau bersabda, aku bersaksi bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah keluar bersama Bilal. Beliau Shallallahu alaihi wasallam mengira belum menyampaikan nasihat kepada kaum wanita, lalu beliau menasihati mereka dan menyuruh mereka bersedekah, maka mulailah para wanita itu ada yang memberikan anting dan cincin mereka sedangkan beliau menerimanya di ujung bajunya. Artinya pangarannya ini riwayat yang lain ya Allah, riwayat yang lain sama aja juga. Artinya Nabi Muhammad SAW ini menganjurkan kepada bubuhan babinian banyak-banyak bersedekah, ya kah? Karena sedekah itu dapat menghapus dosa dan mengangkat derajat kita juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fahadhihi kulluha ahadits dalatun ala ihtimamin nabi bita'limin nisa wa irsyadihinna. Ini hadis menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam beliau sangat memperhatikan lawan bebuan babinian diperhatikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam beliau ya menyuruh atau mengajarkan istri beliau dan menyuruh untuk mengajarkan kepada perempuan yang lain. Makanya ya kalau bilanya sahabiah, sahabat babinian di zaman Nabi Muhammad SAW itu tempat tatakunannya kalau masalah babinian itu kepada istri Nabi Muhammad. Rujukannya ya Allah, rujukannya. Fahadhi kulluha ahaditsu dalatun ala timamin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ta'limin nisa wa irsyadihinna wa ala timamihinna idza dzaka bi amri dinihin. Wa minal wajib alaikunna ma'syaran nisa al-iqtida bihinna fi dzalika yudimu umuru dinukum ala umuri dunya wallahu waliyul hidayah wa taufik. Hadis-hadis tersebut di atas menunjukkan perhatian kepada Rasulullah SAW betapa pentingnya memberi ajaran dan petunjuk kepada kaum wanita terhadap urusan agama. Oleh karena itu kewajiban kalian wahai wanita mengikuti jejak mereka agar urusan agama kalian lebih mantap dari urusan dunia dan Allah lah yang memberi hidayah dan taufik. Nah, ini sudah masuk ya kalau kita pembahasan kitab. Jadi kitab ini karena ada 4 bab, ya kah? Ada 4 bab karena ini. Bab yang pertama masalah bersuci. Bab yang kedua masalah haid dan nifas. Bab yang ketiga masalah sembahyang. Bab yang keempat masalah hak-hak kita lawan manusia. Ada 4 bab yang dibahas dalam kitab ini. Karena kita berhubung sebentar lagi kita memasuki 10 Muharram ya Allah.
10 Muharram ini ada amalan atau ibadah yang bagus kita lakukan. Apa amal ibadahnya? Banyak ya kah amal ibadah yang harus kita lakukan di bulan Muharram ini. Salah satunya adalah berpuasa. Pun sudah hingga kita membahas bulan Muharram pulang. Nah jadi di antaranya adalah kita di bulan Muharram ini banyak berpuasa. Kenapa jadi banyak berpuasa? Karena berpuasa di bulan Muharram sehari sama dengan sebulan pahalanya nih. Misal nih pian isok puasa, sok hari apa? Hari Sabtu. Tawan pulang bilangnya puasa hari Sabtu, Jumat, Minggu itu harus dikawani sebelum atau sesudahnya. Namun kita puasa di hari itu tapi kada bakawan menunggal aja puasanya. Nah puasanya makruh hukumnya. Makruh. Kenapa jadi makruh? Karena menyamai gawian orang-orang Yahudi. Inya Nabi Muhammad kada katuju bila ibadah itu sama lawan orang Yahudi. Nya orang Yahudi, orang Nasrani itu bilanya hari Sabtu atau hari Minggu berpuasaan bubuhannya. Kalau jar Nabi Muhammad memerintahkan kepada orang Islam bila hendak dia puasa Sabtu atau Minggu kawani sebelum atau sesudahnya. Hari Sabtu puasa, berarti Jumat tuh puasa atau hari Minggu? Atau hari Minggu? Atau hari Minggu. Nah, jadi puasa di bulan Muharram ini bagus kita membanyaki berpuasa. Banyaki puasa ya Allah. Ya alhamdulillah malam 1 Muharram tadi puasa. Kan kita kan bulan puasanya. Apalagi biarlah puasa puasa Kamis, Jumat, Sabtu. Karena jar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang berpuasa hari Kamis, Jumat, Sabtu, man shoma min syahrillahil haram thalatha ayyam, barang siapa yang berpuasa di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 3 hari, dimulai dari hari Kamis, Jumat dan Sabtu, maka Allah Subhanahu wa taala berikan seolah-olah dia beramal beribadah selama 700 tahun. Umumnya pin puasa nih ya kalau puasa pian ibaratnya Kamis, Jumat, Sabtu. Harinya gitu tuh. Kamis, Jumat, Sabtu. Ini kan sudah nak lagi nih hari Jumat sudah. Kena puasa pian. Kita hari Asyura hari apa ya? Berarti hari ini 3 berarti hari Jumat berarti lah. Apa seven? Maksudnya hendak Kamis ke hendak Jumat. Pokoknya hari Jumat, Kamis, Jumat, Sabtu bagus puasa. Gabungakan bian. Gabungakan. Pokoknya hendak ben mulai hari ini kak. Hendak isuk puasa ibaratnya. Aku isuk puasa hari Sabtu nih. Minggu puasa pulang, Kamis puasa pulang. Pokoknya puasa. Bulan Muharram ini banyak berpuasa sehari sama dengan 30 hari pahalanya nih. Kemudian pulang khususnya tanggal 10 Muharram itu yang pertama puasa, bagus juga puasa 10 Muharram. Berarti 10 Muharram itu hari Jumat. Bagus puasa pian hari Jumat tuh 10 Muharram. Kemudian pulang sholli, banyak sembahyang. Nah, malam Jumat berarti lah. Berarti banyak sembahyang malam Jumat tuh, malam Jumat dan siang hari Jumatnya banyak sembahyang. Sembahyang sunat. Mau qoblih ba'diyah itu nyata dulu. Sembahyang barangnya sembahyang tasbih ya malam Jumat. Malam Asyura atau ya kalau. Sembahyang taubat, sembahyang hajat. Banyak sembahyang pokoknya. Kemudian pulang yang ketiga, amalan di bulan Muharram adalah menjambung tali silaturahmi. Nah, elangi kawan kakawanan, tetangga saling bertetangga, nah saling berelangan. Sunnah tanggal 10 Asyura itu. Kemudian yang keempat, hitung inilah
Yang keempat, maelangi orang garing, maelangi orang alim. Sunnah hari Asyura itu, entah itu orang yang sudah wafat, orang alim, atau yang masih hidup, sunnah maelangi orang garing. Enggih, ziarah maelangi atau ziarah orang alim. 4 dah. Yang kelima, maelangi orang garing. Tadi yang keempat tadi kan menziarahi atau maelangi orang alim. Yang kelima, maelangi orang garing, sunnah juga. Nah, tanggal 10 Asyura neta, hari Asyura siapa garing di komplek nih elangi. Niatakan hendak menghidupakan amaliyah di hari Asyura. Dapat pahala ganal. Yang keenam, becalak. Nah, yang belum bisi calak, becalak anu nukar calak kadoh lo. Becalak. Yang keenam. Yang ketujuh, memusut atau mengusap kepala anak yatim. Sunnah juga. Cuma jangan memusut aja lah. Sini lo anak yatim jar. Aku 4 memusut. Dah, orang diberi. Anak yatim tuh belum balik lah, kada bisi kuitan. Amun sudah balik, apalagi silin janggut sudah putih. Abah mamaku kada ada lagi jar. Aku anak yatim. Nengarannya lah anak yatim. Anak yatim tuh belum balik. Entah mama atau abahnya kada ada. Umurnya berapa tahun? Ya 5 tahun. Itu kan belum balik lagi. 6 tahun, 4 tahun, belum lagi balik lagi nih. Mama abahnya kada ada, mama atau abahnya kada ada, tuh dipusit di kepalanya. Ya kah? Itu disebutkan tatkala kita mengusap kepala anak yatim, seapa rambut yang ada di kepalanya itu, itu juga dosa yang Allah Subhanahu wa taala ampunkan untuk kita. Nah, diampuni dosa kita. Mau itu guru aja mencari anak yatim yang keribo aja. Ini kinayah aja lah. Ibaratnya ada anak yatim hari Asyura kita pusuti, seapa rambut di kepalanya itu itu juga pahala kita dapatkan dan dosa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberapa dah? 8 ke 7 wah. Oh, 7. Kemudian yang ke-8, bersedekah. Nah, bersedekah. Ya kah? Bersedekah. Hari Asyura dianjurkan. Hari Asyura dianjurkan bersedekah. Mun orang-orang bahari itulah maulah bubur Asyura. Nah bapak bersedekah nah. Karena pas maghrib hanya makan. Bagus juga tradisi kita. Itu kan tradisi ngarannya lah. Tradisi orang Banjar. Amun pian bejauh pada Banjar kada ada lagi nang kaita. Cuma bagus Jepang ibaratnya nah, sikung menjulungi gula, sikung menjulungi ayam, sikung menjulungi macam-macam ya kah? Menjulungi ini itu sedekah juga ngarannya tuh. Makannya pas buka. Nah, bersedekah itu pahalanya ganal bil hari Asyura. Kemudian yang ke 9 pulang. Mandi hari Asyura itu dianjurkan. Mandi. Kemudian yang ke-10, memperluas napakah kepada keluarga, menambahi napakah lan keluarga. Nah, hari Asyura itu bagus, ya kah? Bahkanlah seapa napakah yang kita julung lawan keluarga di hari Asyura itu pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tambahin napakah menafkahi anak bini nih. Memberi keluarga bang, memberi keluarga anak bini, atau misalnya bawa makanan keluar ya kalau ya mahimungnya anak bini lah bahasanya, entah itu dengan berjalanan, entah itu dengan mantahnya duit ya kalau apa, pokoknya intinya mahimungnya keluarga bagus. Kalau tahu hitungannya berapa nih? 10, 11 pulang lah. Ke 11 iyalah. Ya kalau yang ke-11 adalah memotong kuku. Sunnah hari Asyura. Nah, jadi Jumat kena pian potong kuku. Jumat ini potong kuku. Nya memang disunahkan hari Jumat potong kuku ya kalau. Nah pas saya Jumat kena potong pulang kuku.
Motong kuku sunnah. Dimulai dari telunjuk ya kalau telunjuk apa ngarannya nih? Jari tengah nih, jari manis, kalingking kanan, kalingking kiri, jari manis, jari tengah, telunjuk, jempol kiri, diakhiri dengan jempol kanan. Cara memotongnya ya kalau kayak itu. Amun hendak menuruti ulama, ulun guru aja memotong kuku ini ada kayak itu, ada yang mana yang ganal, gitu yang ulun hantam mah dulu. Ya karena masalah jobang ya kalau cuma bagusnya itu menuruti ulama. Orang-orang soleh itu bilangnya mau memotong kuku hari Jumat dimulai dari telunjuk kanan, tengah kalingking jari manis kanan, berpindah jari manis kiri, kalingking jari tengah, telunjuk jempol kiri, jempol kanan. Mohon batis tuh nyaman aja dari kalingking kanan ya Allah bajejer diakhiri dengan kalingking kiri. Mohon batisnya mana aja ya Allah. Nah ini amaliyah. Oh sebut tingginya ada 12. Sebut tinggi. Membaca surah Al-Ikhlas 1000 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu 1000 kali mau hari Asyura membaca itu. Nah ini ada 12 amaliyah yang harus kita lakukan di hari Asyura. Yang pertama adalah apa tuh deh? Berpuasa. Ya kalau nyatakan hari Jumat di puasaan hari Asyura. Yang pertama berpuasa, yang kedua banyak sembahyang sunat nih. Yang ketiga menyambung tali silaturahmi. Yang keempat maelangi orang alim yang mati ataupun yang masih hidup. Yang kelima maelangi orang garing. Yang keenam bacalak. Yang ketujuh menyapu kepala anak yatim, mengusap kepala anak yatim. Yang kedelapan bersedekah. Yang kesembilan mandi. Yang kesepuluh mahimui keluarga, entah itu makan di luar, berjalanan atau memberi duit. Yang ke-11 memotong kuku. Yang ke-12 yang terakhir membaca surah Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad 1000 kali. Ya kada kawa 1000 guru aja siapa kawa. Ba amal itu yang ditangguh dahulu, cobai dahulu. Pina kada kawa pangjar, cobai dahulu baca. Bacanya memang setan desa itunya. Maka kebanyakan di setan kada kawa sudah digawi ya, kada sudah digawi ya. Hanya setan desa itu mewaswasi kita ya Allah. Padahal dicoba aja belum kayak pada dapatnya kawa atau kadanya. Nah, coba dahulu. Nah itu. Nah ini amalan-amalan yang dilakukan di 10 Muharram atau hari Asyura. Ada pertanyaan? Ada kan tetakunan? Sudah hibak. Ada. Nya memotong kuku itu ada 2 versi. Ada Ibn Hajar, ada Imam Ghazali. Nah cuma kalau ulun biasanya dan kebanyakan orang-orang itu biasanya memakai caranya Imam Ghazali. Kayak apa caranya Imam Ghazali memotong kuku? Diawali dari telunjuk kanan, kemudian jari tengah, jari manis, kalingking kanan, berpindah ke kalingking kiri, jari manis, jari tengah, telunjuk, jempol kiri, diakhiri dengan